Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Dan kita bersyukur kita boleh ada karena semua cinta Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini tentang di dalam hidupmu ada kuasa yang tidak terbendung. Ya, sekali lagi, di dalam hidupmu ada kuasa yang tidak pernah terbendung. Bapak Ibu, kita berangkat dari kitab Yosua pasal 1. Saya baca dari ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di tanah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sadar ataupun tidak sadar, engkau adalah pribadi yang Tuhan khususkan di hari ini. Kenapa? Semenjak Musa mati, dipanggil Tuhan. Tuhan tetap mempersiapkan satu pribadi yang berkualitas, satu pribadi yang satu visi dengan Tuhan. Ya, satu tujuan dengan Tuhan. Yosua Tuhan pakai untuk menyelamatkan satu bangsa. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetapi begini, kita lihat firman Tuhan itu ketika dulu Musa dengar, Musa jalankan, Musa taati, dan kemudian Musa nikmati janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti sampai ke Musa saja. Lihat apa yang Tuhan katakan. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, mereka untuk diberikan kepada mereka. Kalau kita lihat, ada penekanan dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di ayat 5 tadi berkata begini, tidak ada seorang pun yang sanggup melawan sepanjang hidupmu, karena aku Allah akan menyertai engkau, seperti halnya aku telah menyertai Musa. Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan selalu menolong engkau. Tema tadi yang saya sampaikan adalah di dalam hidupmu ada kuasa yang tidak pernah terbendung. Dalam hidupmu ada kuasa yang tidak pernah terbendung. Dikatakan, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Bapak Ibu. Itu diulang sebanyak 3 kali. Di ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Saya bacakan ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perlu tahu bahwa ketika Allah menekankan hal ini kepada Yosua, Allah pun tahu kemampuan Yosua seperti apa. Ya, kalau mungkin Musa waktu Allah berfirman mungkin hanya sekali. Musa sebagai hamba Tuhan senior, dia tahu, dia memahami. Tetapi ketika ada di zamannya Yosua, Tuhan tahu, oh hamba ini
mungkin belum berpengalaman, mungkin belum ada kapasitas yang mumpuni. Tetapi Tuhan tetap perlengkapi Yosua. Makanya di ayat-ayat ini berkata dalam 3 ayat, tetapi kuatkanlah, kuatkanlah, kuatkanlah. Jangan tawar hati, jangan kecut. Dalam artian bersemangatlah untuk meraih janji Tuhan. Karena di dalam hidup Yosua ada kuasa Allah yang tidak pernah terbendung. Sadarilah, kita di hari-hari ini bahwa hidup kita sudah Tuhan taruhkan kuasa untuk menjalani, ada kuasa untuk memampukan hidup kita menjalani semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perkatakan firman Tuhan di dalam hidupmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kuasa itu Tuhan taruhkan dan kita tidak mengaplikasikan, itu gak akan terjadi. Tetapi ketika ada kuasa di dalam hidup kita, plus kita memperkatakan kuasa firman itu, Alkitab berkata, jadilah seperti apa yang kita sampaikan, yang kita perkatakan. Di hari ini, Bapak Ibu mari perkatakanlah hal-hal yang baik. Perkatakanlah perkara-perkara yang positif. Perkatakanlah perkara-perkara yang Tuhan inginkan. Dan kita bisa menggerakkan hati Tuhan untuk bekerja melawat kehidupan kita. Karena dalam hidupmu sesungguhnya ada kuasa yang besar yang tidak pernah terbendung. Terima janji Allah pada pagi hari ini dan kita ada dalam kemenangan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau pembuat perkara-perkara yang baru. Engkau teguhkan firman-Mu pada hidup kami di pagi hari ini. Dan jadilah kepada kami Tuhan seperti firman Allah yang kami dengar. Engkau sudah taruhkan hidup kami kuasa Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami tidak takut, kami tidak khawatir karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai hidup kami. Sebagaimana Engkau telah menyertai Musa dan memakai Yosua, ya Tuhan, Engkau juga sanggup untuk memberikan kepada kami satu perkara-perkara yang baru. Untuk kami dikuatkan, dimampukan, diteguhkan, dan boleh menghadapi semua di dalam iman kepada Kristus. Diberkatilah semua pemerintahan kami Indonesia, gereja lokal kami, hamba-hamba Allah, jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Diberkatilah oleh tangan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.